Direktur Utama Dana Pensiun Perkebunan Bapak Edwin Sinaga. Selamat siang Pak Edwin. Selamat siang Mbak. Baik, terima kasih waktunya bersama dengan Sama-sama. CNBC Indonesia. Pak Edwin, mungkin Anda bisa menggambarkan saat ini ya seperti apa tantangan dari Dana Pensiun Perkebunan dalam mengelola dana di tengah banyaknya sentimen yang cukup beragam ya saat ini di tahun 2025. Di awal tahun dibuka dengan ketidakpastian begitu ya, tapi pertengahan tahun ini sudah mulai terlihat ya kira-kira arah dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed sendiri akan kemana, kemudian juga arah dari Bank Indonesia juga kemana, arah kebijakan fiskal pemerintah juga akan kemana begitu. Tentu ini sudah memberikan sedikit banyak gambaran kepada para pelaku pasar ya, termasuk dari pengelolaan dana pensiun sendiri berkaitan dengan arah-arah investasi ke depannya begitu. Seperti apa pandangan dari Anda? Oke, makasih Mbak. Saya pikir ini kalau tadi digambarkan dari awal tahun tidak pasti sampai sekarang katanya sudah mulai pasti gitu ya. Mungkin saya lebih bilang bahwa saat ini kita berusaha menjelaskan atau memastikan ketidakpastian yang masih terjadi menurut saya. Jadi menurut saya sudah benar misalnya, oke, kita diasumsikan punya masalah likuiditas selesai dengan kucuran 200 triliun. Kita oke dengan inflasi yang rendah diselesaikan dengan turunnya suku bunga. Tetapi kita belum melihat kebijakan ini punya dampak secara yield. Misalnya saja kita masih bicara angka pengangguran, kita masih bicara misalnya pertumbuhan kredit yang stuck, kita masih bicara tentang ekonomi yang masih belum menyentuh ke sektor-sektor yang real. Nah ini tentu tantangan tersendiri, apakah memang kebijakan yang sudah dibuat demikian baik ini itu adalah obat yang tepat untuk menjawab ketidakpastian di sektor real atau di masyarakat itu. Nah, saya belum lihat itu terjadi sampai sekarang. Baik, dan itu menjadi tantangan tentunya untuk investasi ke depannya begitu. Dan bagaimana sejauh ini mungkin ya dari Anda sendiri Pak Edwin ya, melihat tadi sekali lagi kan artinya mencoba membaca ya kondisi yang ada saat ini ya. Dan bagaimana akhirnya hasil bacaan tersebut translasikan kepada kebijakan investasi atau langkah-langkah investasi yang dilakukan. Misalnya begini saja, kalau kami sekarang kayak di Dapenbun ini karena ketidakpastiannya ini belum bisa kita jawab secara jelas ya Mbak ya. Kita tetap stick bahwa oke, kita agak moderat ke konservatif deh. Kita masuk ke surat utang negara, pendapatan tetap kita hampir 70% dari total portofolio. Kita sedikit main ke equity atau ke pasar saham. Ini adalah satu langkah-langkah mitigasi yang kita lihat bahwa kita belum bisa loh mengeksekusi seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil ini menjadi sebuah tindakan nyata di investasi. Misalnya saja tentunya masuk dong ke misalnya pasar saham karena akan naik gitu ya. Tapi data kita sebenarnya misalnya dari 10 tahun terakhir pasar saham itu kalau kita topang saham-saham yang liquid itu kenaikannya mungkin 5-6% per tahun. Rata-rata kalau kita tarik garis 10 tahun ya. Sedangkan Sun kita juga sekitar segitu ya, yang 10 tahun 6,3, 6,4. Buat apa kita masuk ke industri atau ke portofolio yang berisiko kalau kita bisa bilang di tempat lain lebih ada yang aman. Saya pikir itu sebenarnya secara umum ya. Saya tahu bahwa kemungkinan suku bunga akan turun, yield obligasi juga surat utang negara akan turun. Tapi kami dari Dapenbun melihat bahwa untuk sementara itu yang paling aman. Oke, jadi artinya belum risk on begitu ya. Meskipun ada beberapa sentimen seperti misalnya yang disampaikan Federal Reserve akan memangkas suku bunga begitu ya hingga 2-3 kali hingga akhir tahun begitu, sehingga akhirnya ada ekspektasi inflow akan masuk meramaikan equity market. Itu artinya belum menjadi sebuah sentimen tersendiri untuk membuat Dapenbun ini risk on begitu? Ini dari mungkin zaman saya masih di capital market kali ya, 15-20 tahun mengatakan bahwa dengan begini-begini investasi akan masuk gitu ya. Ingat dulu kita pernah ngomong mengenai hot money. Nah hot money, jadi yang kita katakan investasi yang bisa berkesinambungan dan berkelanjutan kalau mereka masuk ke foreign direct investment. Ya kan, katanya sudah ada kan, data dari PDB katanya naik ya, tapi itu mungkin baru MOU kan, belum banyak yang masuk kan. Kalau itu hanya hot money, beli dan keluar lagi, tentu kita melihat ini sebagai satu yang tidak sustain ya, sehingga kita juga masih terus mencermatinya. Oke, jadi apa yang dibutuhkan mungkin untuk risk on, apakah memang kepastian begitu ke depannya? Kepastian dalam jangka panjang, misalnya kepastian mengenai bagaimana kita mengelola keuangan negara yang prudent. Kepastian mengenai hukum dan sumber daya manusia. Saya pikir pertanyaan-pertanyaan yang biasa dijawab oleh Indonesia ya, dan banyak juga kan pelaku bisnis internasional bertanya tentang hukum, bertanya dengan sumber daya manusia,
bertanya tentang pengelolaan fiskal dan moneter, mau ke arah mana. Nah itu mungkin mesti dijawab dengan lebih tegas dan lebih sustain. Misalnya saya bilang kita mau berhemat, ya kan? Tapi kita lihat bahwa kemungkinan tahun depan akan menerbitkan utang yang lebih besar. Dan fokusnya mungkin kita lihat apakah utang ini lebih besar masuk ke pengeluaran yang sifatnya investment atau tidak, atau hanya sifatnya pengeluaran yang sifatnya sosial. Nah, ini akan terus dicermati, kita akan terus lihat ke sana. Oke, baik. Dari portofolio yang ada begitu ya, pembagiannya sendiri seperti apa artinya dari Dapenbun? Apakah cukup besar tadi di SBN ya, karena memang tadi konservatif begitu. Dan apakah ada strategi rebalancing juga yang dilakukan, mungkin perubahan tenor begitu preferensinya? Ada sedikit ya, artinya misalnya kami menghitung misalnya liabilitas tahun berjalan, sehingga yang tadinya kita pikir saya harus beli SBN yang tenornya jatuh tempo 5 tahun lagi. Tetapi karena kondisi keuangan kita membaik, likuiditas kita membaik, kita memutuskan untuk melakukan profit taking di yang tenor pendek. Kita geserlah tambah 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Mungkin yieldnya lebih baik ya. Kita tahu bahwa yield tenor yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sampai 10 tahun, bahkan 15 tahun itu berbeda-beda. Maka kita kadang-kadang hanya menukar-nukar itu untuk mengoptimalisasi yield yang ada. Oke, baik. Preferensi untuk equity market sendiri berapa persen begitu Pak, kurang lebih dari portofolio? Kalau nggak salah nggak lebih dari 7% ya. Kami sekitar 5 ya. Kalaupun kita nambah sedikit itu sekitar 7% maksimum. Perbandingannya tadi dengan SBN berapa persen Pak? Pendapatan tetap total ya. Pendapatan tetap itu bisa SBN, obligasi korporasi, money market itu hampir 70%. Sisanya berarti masih ada sekitar di tanah, bangunan. Aim-nya begitu untuk return dalam 1 tahun sendiri seperti apa? Kalau kita selalu menyandingkannya untuk yield itu ya dengan kira-kira yield dari SBN yang tenornya 10 tahun lah. Kalau tahun 2025 kita masih ngelihat yieldnya kira-kira 6,5, kemungkinan 2026 kan ini optimismenya ada di akhir-akhir tahun ya. Kita mungkin akan lihat kira-kira 6,3 sampai 6,4. Apakah artinya mungkin porsi untuk equity market akan lebih besar begitu menjelang akhir tahun? Karena biasa akhir tahun kan ada window dressing dan lain sebagainya begitu, market kan bisa lebih ceria begitu menjelang akhir tahun. Ada January effect gitu ya. Itu cerita-cerita zaman dulu ya gitu aja. Saya rasa enggak ya. Artinya kami akan fokus juga kalau ke equity itu ke yang fundamentalnya baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita pelajari historical dividend payout ratio-nya. Dan dividen yield-nya. Misalnya fundamentalnya baik, kita tidak terlalu worry dengan kenaikan harga saham di pasar sekundernya daily. Sehingga kita bilang dari harga perolehan kita kira-kira kita bisa dapat 3-5%. Nah, kita kunci dulu di situ, nanti sisanya nanti dari capital gain-nya.